Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Guru di materi kedua, yaitu PKN. Masih melanjutkan yang kemarin tentang nilai-nilai Pancasila. Tentunya anak-anak masih ingat ya materi minggu lalu tentang nilai-nilai Pancasila. Anak-anak coba perhatikan gambar yang ada di Bu Guru ya. Seorang anak dan ibunya dia sedang merawat tanaman. Merawat tanaman ini adalah bukti tanda syukur kita atas nikmat Tuhan Yang Maha Esa. Karena kita sudah diberikan bumi yang indah, maka kita wajib merawat tanamannya, ya. Tanda ini atau merawat tanaman ini karena sebagai wujud syukur kita, berarti dia perwujudan dari sila Pancasila, sila ke-1. Sekarang coba kalian perhatikan gambar yang ada di slide Bu Guru. Ini semua adalah perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Gambar yang pertama, Lani memberikan sedekah kepada orang yang kurang mampu. Jelas ya, ini mencerminkan sila ke-2. Gambar selanjutnya, anak-anak sedang bekerja bakti membersihkan halaman, mencerminkan sila ke-3, sesuai ya dengan Pancasila. Gambar selanjutnya, warga desa melakukan gotong royong membangun rumah. Ini juga perwujudan dari Pancasila, sila ke-3. Selanjutnya, ini adalah tempat peribadatan. Di sini ada pura, di sini ada masjid. Berarti ini adalah kerukunan antar umat beragama. Bisa sila ke-1, bisa sila ke-3, persatuan. Gambar selanjutnya, Siti dan teman-temannya sedang mengunjungi temannya yang sakit. Sila ke-2. Ini semua adalah contoh dari perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sekarang kita akan belajar nilai-nilai perilaku yang tidak mencerminkan nilai Pancasila. Ini contohnya, ini ada kakak kelas atau teman yang mungkin ini membuli ya, bisa dikatakan membuli adik kelasnya. Ini perilaku ini tidak sesuai dengan nilai Pancasila, tetapi masih sering terjadi di lingkungan sekitar kita. Kemudian, ini ada gambar bapak-bapak sedang memburu burung. Ini juga tidak sesuai dengan nilai Pancasila, karena nanti akan menghilangkan burung tersebut. Misalnya ini burungnya dilindungi tapi malah dibunuh. Berarti kan dia sudah melanggar undang-undang. Kemudian ini ada yang membuang sampah sembarangan. Membuktikan kalau dia tidak cinta lingkungan. Cinta lingkungan itu termasuk nilai Pancasila. Ketiga ini, perilaku ini adalah perilaku yang tidak baik. Jangan kalian tiru, ya. Perilaku ini tidak boleh ditiru, harus dihilangkan. Bahkan mungkin yang ini ada beberapa di antara kalian yang suka membuang sampahnya ke sungai. Tolong mulai sekarang dihilangkan. Nah, anak-anak, sekarang kita akan melihat contoh perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di beberapa tempat. Yang pertama adalah di sekolah. Contoh yang tidak sesuai adalah memilih teman yang kaya, yang cantik, yang pintar. Itu tidak sesuai. Seharusnya bagaimana? Seharusnya kita berteman dengan siapa saja. Kemudian yang kedua, tidak mau meminjamkan peralatan sekolah kepada teman. Itu juga tidak baik ya. Kita pinjamkan kalau kita memang mempunyai 2.
Tapi kalau kita punya satu ya bergantian. Kalian nulis dulu, kalau kalian udah selesai baru boleh dipinjamkan. Yang ketiga, menyontek. Ini juga masih sering Bu Guru temui di sekolah ya. Mulai sekarang hilangkan kebiasaan ini. Kita bentuk sikap dari diri kita yang baik. Biasakanlah jujur. Kemudian ada contoh lagi, berkelahi. Masih sering Bu Guru temui. Terus ada lagi, tidak mau mengikuti upacara bendera karena telat, terus malah sembunyi misalnya. Terus kemudian ini juga masih sering ada, mengejek teman. Ini semua sikap yang tidak baik, tidak boleh dikerjakan. Ya, ini semua harus dihindari. Sekarang contoh perilaku yang tidak sesuai tapi di rumah. Yang pertama, tidak menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya. Yang beragama Islam misalnya, sudah sholat belum? Yang beragama Kristen, bagaimana tiap minggunya? Sudahkah rajin ke gereja? Nah, mulai dari sekarang, karena sudah kelas 5, ibadah sudah merupakan tanggung jawab kalian. Yang sholatnya masih bolong, mulai sekarang dilengkapi. Pelan-pelan ya, harus bisa. Contoh lainnya, tidak mau berbagi makanan dengan anggota keluarga lain. Misalnya si kakak punya es krim atau punya permen, adiknya pingin. Ya harusnya kita bagi. Contoh yang ketiga, bermalas-malasan. Kalau udah hari Minggu, cuma di kamar main HP, nggak mau membantu orang tua. Ini adalah sikap yang tidak baik. Ketika hari Minggu, coba kalian bantu orang tua. Kurangi main HP, bersihkan kamarmu, cuci bajumu sendiri dan sebagainya. Ya, nanti ketika sudah selesai semua, kalian bisa bermain HP atau bermain dengan temannya. Sikap lainnya yang sangat-sangat tidak sesuai, ini adalah membantah orang tua. Ketika kalian diminta orang tua, disuruh membelikan sesuatu, atau misalnya dinasehati sama orang tua, dengarkanlah. Ya, kita tidak boleh membantah. Diam, dengarkan, lalu bilang, iya ibu, maafkan saya tidak akan mengulanginya lagi. Kita tidak boleh membantah ya. Karena orang tua itu surganya anak-anak. Restunya orang tua adalah keberhasilan dari anak-anak. Selanjutnya, memaksakan kehendak kepada anggota keluarga. Ini juga tidak baik. Sebaiknya jika memang ada masalah, diselesaikanlah bersama-sama, dibicarakan dengan baik-baik. Bu, aku nggak mau kalau seperti itu misalnya. Tidak perlu marah untuk menyampaikannya, tapi sampaikanlah dengan baik. Bu, aku nggak suka kalau seperti ini. Nah, sampaikanlah dengan yang sopan. Kemudian yang terakhir adalah perilaku berbohong. Biasakanlah jujur ya nak ya. Walaupun jujur itu nanti dimarahi, tapi Bu Guru yakin lebih baik kita jujur walaupun dimarahi sedikit daripada kita berbohong terus menerus. Ya. Ini semua ingat tidak boleh dikerjakan. Ini harus dihindari. Sekarang selanjutnya nilai-nilai Pancasila yang tidak sesuai ya. Misalnya ini, tidak mau menjenguk tetangganya yang sakit. Biasanya memang kalau di lingkungan kita kalau ada tetangga yang sakit, kita jenguk ya bareng-bareng. Semoga yang nomor 1 ini enggak ya. Yang kedua, melarang orang lain melakukan peribadatan sesuai dengan agamanya. Misalnya nih ada temanmu mau sholat, terus kamu bilang, rasa sholat. Nah, itu tidak boleh. Langkah selanjutnya ini ada minum minuman keras dan berjudi. Ini Bu Guru harap setahun 2 tahun lagi kalian itu sudah mendekati remaja. Anak-anak tantangannya sudah besar. Banyak sekali teman-teman mungkin yang ayo
minum gitu, minum minuman keras maksudnya. Tolong anak-anak harus tegas ya, bilang tidak, saya tidak mau. Rokok juga ya, kalau misalnya kalian diajak merokok, tolong bilang tidak. Selanjutnya, misalnya di sini tidak mau mengikuti kerja bakti, ronda malam, dan rapat lingkungan. Terus di sini ada suka pamer kekayaan. Walaupun misalnya kalian kaya, kita hidup yang sewajarnya, ya, tidak boleh memamerkan kekayaan kita. Mencuri, nah ini juga harus dihindari. Sekecil apapun barang yang kamu curi, itu tetaplah hasil curian, tetap haram. Selanjutnya menganiaya teman, misalnya ini ada teman ditendangin, nggak boleh. Kemudian yang lainnya melakukan kekerasan. Semua hal yang ada di sini harus dihindari. Dari tadi Bu Guru selalu menekankan, dihindari, tidak boleh dilakukan. Ketika menemui seperti itu, silakan lapor ke orang tua kalian, misalnya temennya. Ada yang seperti itu, laporkan ke orang tuanya ya. Ingat ya. Baik anak-anak, materi PPKN cukup di sini. Untuk tugasnya yaitu kalian tuliskan 5 sikap yang sesuai. Kalau tadi Bu Guru contohkan yang tidak sesuai, kalian sekarang mencari sikap yang sesuai di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Jadi kalian tuliskan yang di rumah 5 sikap, yang di sekolah 5 sikap, dan yang di masyarakat 5 sikap. Anak-anak, penjelasan dari Bu Guru hanya sampai di sini. Bu Guru mohon maaf sekiranya jika dalam menyampaikan materi banyak salah, belum maksimal dalam pembuatannya. Bu Guru minta maaf ya. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.